Ada sesuatu yang terasa aneh dengan Toyota Yaris Cross di Indonesia. Namanya sama, logonya sama, tapi mobilnya justru berbeda dengan Yaris Cross versi global. Di Indonesia, Yaris Cross dibangun di atas platform DNGA buatan Daihatsu. Sementara di pasar global, Toyota menggunakan platform TNGA yang menjadi fondasi banyak mobil modern mereka. Dua mobil dengan nama yang sama, tapi fondasi tekniknya benar-benar berbeda. Sebagian orang bahkan berharap Yaris Cross versi global masuk ke Indonesia sebagai Yaris Cross 2026. Namun hal itu hampir mustahil. Toyota justru lebih fokus pada Yaris Cross DNGA, bahkan sempat menawarkan varian hybrid dengan harga terjangkau di IMS 2026. Sekilas, Toyota terasa pilih kasih terhadap pasar otomotif Indonesia. Namun sebelum menyimpulkan demikian, kita perlu memahami apakah Yaris Cross DNGA memang masuk akal untuk pasar Indonesia. Dan seberapa bagus sebenarnya Yaris Cross TNGA dibanding DNGA? Mari kita telusuri. Ketika melihat desainnya, kedua mobil ini terasa sangat berbeda. Bahkan seolah bukan memakai nama yang sama. Yaris Cross versi global yang dibangun di atas platform TNGA tampil lebih tajam dan atletis. Garis desainnya tegas, proporsinya terasa lebih kompak, dan keseluruhan tampilannya memberi kesan SUV yang lebih kokoh. Sementara itu, Yaris Cross versi Indonesia yang menggunakan platform DNGA mengambil pendekatan berbeda. Karakter desainnya terasa lebih ramah dan sederhana, dengan garis bodi yang tidak terlalu tajam, serta proporsi yang cukup kompak. Jika melihat fasia depannya, Yaris Cross DNGA terasa mirip dengan desain fasia mobil-mobil Toyota di Indonesia pada umumnya. Sebaliknya, Yaris Cross DNGA memberikan kesan JDM yang lebih kuat. Pendekatan ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Mobil yang dibangun di atas platform DNGA memang dirancang dengan filosofi efisiensi produksi dan efisiensi harga, agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Karena itu desainnya tidak selalu dibuat terlalu kompleks, tetapi tetap harus menarik dan mudah diterima banyak konsumen. Secara keseluruhan, desain Yaris Cross DNGA terasa lebih mudah diterima banyak orang. Sementara Yaris Cross TNGA cenderung membutuhkan selera yang lebih spesifik, seperti halnya ketika Toyota Sienna masuk ke Indonesia, yang menyukai desainnya hanya orang-orang tertentu. Namun seperti yang kita tahu, selera itu relatif. Pada akhirnya, desain bukan hanya soal mana yang terlihat lebih keren, tapi juga soal siapa target pasarnya. Tapi perbedaan antara kedua Yaris Cross ini ternyata tidak berhenti di desain saja. Ketika melihat dimensinya, perbedaan pendekatan Toyota justru menjadi semakin jelas. Jika melihat dimensinya, Yaris Cross DNGA terlihat lebih bongsor dibandingkan versi TNGA. Yaris Cross versi global yang menggunakan platform TNGA memiliki proporsi yang terasa lebih kompak. Platform ini memang dirancang dengan pendekatan khas Toyota global, wheelbase yang efisien, overhang pendek, serta struktur bodi yang fokus pada stabilitas dan dinamika berkendara. Platform TNGA dirancang untuk menciptakan mobil dengan struktur bodi lebih rigid, pusat gravitasi lebih rendah, dan karakter handling yang lebih stabil. Dengan kata lain, filosofi TNGA adalah membuat mobil yang lebih menyenangkan dikendarai, lebih stabil di kecepatan tinggi, dan memiliki rasa berkendara yang lebih solid. Itulah sebabnya secara visual Yaris Cross TNGA sering terlihat lebih ketat, lebih sporty, dan terasa seperti SUV kompak yang dirancang untuk jalanan kota di Jepang atau Eropa. Namun ketika melihat Yaris Cross DNGA yang dijual di Indonesia, pendekatannya sedikit berbeda. Platform ini memiliki proporsi yang terasa lebih lega, terutama di bagian kabin, wheelbase yang lebih panjang, dan desain interior yang memaksimalkan ruang membuat mobil ini terasa lebih lapang untuk penumpang. Dan disinilah pendekatan pasar mulai terlihat jelas. Mobil yang dikembangkan untuk Indonesia seringkali memiliki satu prioritas utama, ruang kabin. Bagi banyak orang di Indonesia, mobil bukan sekadar alat transportasi pribadi. Mobil sering menjadi kendaraan keluarga, kendaraan perjalanan jauh, bahkan kadang harus membawa setengah isi rumah ketika mudik. Karena itu, mobil dengan kabin yang terasa lebih lega sering menjadi pilihan yang lebih disukai. Di titik ini, Yaris Cross DNGA mulai menunjukkan keunggulan yang menarik. Mungkin secara karakter desain dan platform, mobil ini terlihat lebih sederhana dibandingkan versi globalnya. Namun dalam hal praktikalitas, justru ada kemungkinan mobil ini lebih cocok dengan kebutuhan pasar Indonesia. Tapi ruang kabin dan dimensi bukan satu-satunya hal yang membedakan kedua mobil ini. Perbedaan yang lebih menarik justru tersembunyi di balik kap mesinnya. Yaris Cross TNGA menggunakan mesin 1500 cc 3 silinder dengan kode M15A FKS untuk bensin konvensional
dan M15A FXE untuk versi hybrid, mesin yang sama dengan Toyota Sienta di Jepang. Sementara itu, Yaris Cross DNGA menggunakan mesin 1500cc 4 silinder berkode 2 NRFE untuk bensin konvensional dan 2 NRVX untuk hybrid, mesin yang juga dipakai Veloz dan Vios. Secara performa, Yaris Cross DNGA lebih unggul dengan 120 PS dan torsi 145 Nm, sedangkan Yaris Cross DNGA menghasilkan 106 PS dan torsi 138 Nm. DNGA memang dirancang untuk karakter berkendara yang lebih agile, stabil, dan bertenaga, dengan konstruksi bodi lebih kaku, pengendalian lebih tajam, serta kenyamanan suspensi yang lebih baik. Sebaliknya, DNGA lebih berfokus pada kepraktisan dan efisiensi biaya. Yaris Cross DNGA juga memiliki opsi penggerak AWD, yang memberi karakter lebih kuat untuk berbagai medan. Sementara Yaris Cross DNGA hanya tersedia dalam FWD, sehingga bagi sebagian pencinta otomotif di Indonesia, opsi AWD dari DNGA terasa sangat menarik. Dari sisi fitur, Yaris Cross DNGA juga lebih canggih. Salah satunya adalah Steering Assisted Vehicle Stability Control, fitur yang dapat mengerem roda secara otomatis, sekaligus memberi asistensi torsi pada kemudi untuk mengoreksi understeer atau oversteer, sehingga mobil tetap stabil di jalan licin atau saat terkena hembusan angin samping yang kuat. Di atas kertas, Yaris Cross DNGA memang terlihat lebih unggul dalam banyak aspek teknis. Namun menariknya, mobil ini juga pernah terseret dalam sebuah kontroversi di Jepang. Pada tahun 2024, Toyota dan Daihatsu terseret dalam kasus ketidaksesuaian prosedur pengujian sertifikasi kendaraan di Jepang. Kasus ini berkaitan dengan proses pengujian keselamatan dan homologasi kendaraan yang seharusnya mengikuti standar yang sangat ketat. Dalam investigasi tersebut, otoritas Jepang menemukan bahwa beberapa model kendaraan menggunakan metode pengujian yang tidak sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan di tengah daftar model yang sedang ditelusuri saat itu, nama Yaris Cross sempat ikut disebut dalam proses pemeriksaan. Namun ada satu hal penting, Yaris Cross yang dijual di Indonesia tidak menggunakan platform yang sama dengan Yaris Cross di Jepang, sehingga dipastikan tidak terdampak oleh kasus tersebut. Bagi sebagian orang, hal ini justru membuka sudut pandang baru. Selama ini banyak yang menganggap versi Jepang atau versi global pasti selalu lebih unggul. Namun dengan adanya kasus tersebut, anggapan itu mulai dipertimbangkan kembali. Terlepas dari semua perdebatan tentang teknologi dan platform, ada satu faktor yang pada akhirnya selalu menentukan nasib sebuah mobil di Indonesia, dan faktor itu adalah harga. Terlepas dari mana yang lebih unggul secara teknis antara Yaris Cross TNGA dan DNGA, harga tetap menjadi faktor penentu utama di pasar otomotif Indonesia. Sebagus apapun sebuah mobil, jika harganya terlalu tinggi, hampir pasti akan kesulitan bersaing di pasar. Terlebih saat ini konsumen Indonesia semakin sensitif terhadap harga, apalagi dengan gempuran mobil Tiongkok yang menawarkan harga sangat kompetitif. Jika melihat harga Yaris Cross TNGA di Eropa, setelah dirupiahkan kisarannya berada di 500-600 jutaan. Angka ini tentu akan sulit bersaing di Indonesia, karena harga SUV kompak di sini rata-rata berada di kisaran 400 jutaan. Sementara itu, Yaris Cross yang dijual di Indonesia dibanderol mulai sekitar 359 juta untuk varian bensin, dan mulai 399 juta untuk versi hybrid. Salah satu alasannya adalah karena Yaris Cross Indonesia diproduksi secara lokal. Pendekatan ini membuat biaya produksi bisa ditekan, sehingga harganya tetap berada di kisaran yang relatif kompetitif di kelasnya. Sebaliknya, jika Toyota mendatangkan Yaris Cross TNGA ke Indonesia, mobil tersebut kemungkinan besar harus diimpor secara CBU, yang tentu akan membuat harganya jauh lebih mahal, sesuatu yang umumnya kurang disukai oleh konsumen Indonesia. Jika kita melihat semuanya dari awal, perdebatan tentang Yaris Cross TNGA dan Yaris Cross DNGA memang sangat menarik. Di atas kertas, Yaris Cross TNGA terlihat lebih menggoda. Platformnya lebih canggih, karakter berkendaranya dirancang lebih sporty, dan secara global, mobil ini menjadi bagian dari lini Toyota yang lebih modern. Tidak heran jika banyak orang di Indonesia berharap versi ini hadir sebagai Yaris Cross 2026. Namun ketika dilihat lebih dalam, gambarnya mulai sedikit berbeda. Yaris Cross DNGA memang tidak menggunakan platform global Toyota, tetapi mobil ini justru dirancang lebih dekat dengan kebutuhan pasar Indonesia. Kabinnya lebih lega untuk penggunaan keluarga, diproduksi secara lokal, dan yang tidak kalah penting, harganya masih berada di level yang realistis. Jadi jika pertanyaannya adalah, apakah Yaris Cross TNGA lebih canggih? Jawabannya mungkin iya.
Namun jika pertanyaannya berubah menjadi mana yang lebih cocok untuk Indonesia, jawabannya bisa jadi berbeda. Karena di pasar seperti Indonesia, mobil yang paling canggih belum tentu menjadi mobil yang paling masuk akal. Dan mungkin disinilah ironi Yaris Cross di Indonesia. Versi yang sering dianggap bukan versi global, justru bisa jadi adalah versi yang paling cocok untuk pasar kita. Tapi tentu saja, ini hanya satu sudut pandang. Bagaimana menurut Anda? Jika suatu hari Toyota benar-benar membawa Yaris Cross TNGA ke Indonesia, apakah Anda akan memilihnya? Atau Yaris Cross TNGA yang ada sekarang sudah cukup? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.